Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang tim baseball tunarungu yang mencoba mengejar mimpi untuk menang di kejuaraan nasional. Tim mereka berada di bawah bimbingan seorang pelatih bernama Sangnam, atlet baseball profesional yang karirnya tengah terancam akibat kelakuan buruknya. Cerita tentang perjuangan Sangnam membawa tim baseball tunarungu pada kejuaraan nasional ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Glove yang dirilis pada tahun 2011. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak bernama Myung Jae yang saat itu tengah berada di pertandingan baseball untuk kejuaraan nasional tingkat SMP. Myung Jae adalah seorang pelempar atau pitcher yang sangat bagus dan bisa diandalkan. Hari itu, timnya pun memenangkan pertandingan. Semua pendukung bersorak bahagia dengan kemenangan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba Myung Jae berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya. Lalu, 2 tahun kemudian, seorang agen pemain baseball bernama Charles terlihat sedang menyogok anggota kepolisian dengan cek uang yang diselipkan ke bungkus rokok. Charles melakukan itu agar kepolisian tidak menulis tentang perkelahian yang dilakukan pemain baseball profesional bernama Sangnam. Sangnam adalah seorang pelempar atau pitcher terbaik di Korea saat itu. Namun kepribadiannya yang buruk membuat para pecinta olahraga baseball tidak menyukainya dan ingin Sangnam keluar dari tim. Presiden Korean Baseball Organization atau KBO juga sangat marah dengan Sangnam. Karena bukan sekali 2 kali mereka mendapatkan laporan tentang kelakuan buruk Sangnam. Sebagai teman dan juga agen dari Sangnam, Charles pun berusaha membelanya. Dia berkata, meskipun kelakuan Sangnam buruk, tapi dia adalah MVP selama 3 tahun berturut-turut, strikeout tertinggi per game, dan meraih kemenangan terbanyak berturut-turut. Akhirnya, sebagai ganti tidak dikeluarkan dari tim, Presiden KBO memutuskan untuk mengirim Sangnam ke sekolah Chungju Sacred Heart, sebuah sekolah khusus tunarungu. Sangnam ditugaskan untuk menjadi pelatih baseball di sana untuk memperbaiki citranya yang sangat buruk. Singkat cerita, Charles pun mengantar Sangnam ke sekolah tersebut. Sejak di perjalanan menuju ke sana, Sangnam sudah yakin dirinya tak bisa melakukannya. Baginya, mengajar di sana hanya akan membuatnya malu. Charles pun menjelaskan bahwa opini publik semua menentangnya, jadi Sangnam harus bisa membersihkan namanya. Sesampainya di sana, Pak Kang selaku wakil kepala sekolah menyambut dengan baik kedatangan Sangnam. Namun, kepala sekolah tidak setuju Sangnam datang ke sekolah mereka karena banyaknya berita buruk tentang Sangnam. Seorang guru musik bernama Bunah berpendapat bahwa Sangnam dibutuhkan untuk melatih tim baseball sekolah. Bunah sendiri sangat menyukai baseball dan sering memantau anak-anak latihan. Siapa sangka, ternyata Myung Jae adalah murid di sekolah tersebut. Hari itu terlihat dia sedang membolos untuk bermain. Saat tengah asik bermain, sekelompok anak nakal datang dan mengolok-olok Myung Jae. Meski pendengarannya terganggu, Myung Jae bisa mengerti apa yang orang lain katakan dengan membaca gerak bibir, sehingga dia tahu dirinya sedang diolok-olok. Dia pun menegur anak-anak nakal itu, tapi salah satu dari mereka tidak terima hingga terjadilah perkelahian. Di sekolah, Charles dan Sangnam diajak untuk menemui tim baseball sekolah yang hanya berisi 10 anak. Sangnam bertanya, di mana anggota tim yang lain? Sayangnya, tim baseball di sana memang hanya ada 10 anak. Sangnam semakin tidak bersemangat. Dengan anggota yang terbatas, mereka tidak memiliki cadangan jika ada yang cedera. Sempat terjadi perdebatan antara Sangnam dan Bunah. Untuk mencairkan suasana, Pak Kang pun mengajak mereka untuk makan bersama. Setelah mereka pergi, anggota tim baseball mengira kalau mereka melakukan kesalahan karena tidak memberikan sambutan yang tepat. Saat sedang makan, Bunah memberitahu bahwa tim baseball sedang mempersiapkan diri untuk turnamen nasional. Pak Kang berkata, meski memiliki kekurangan, tim mereka bukan hanya bermain baseball untuk bersenang-senang. Mendengar itu, Sangnam pesimis dan ragu. Tapi menurut Bunah, tidak ada salahnya mereka mencoba.
Sang Nam dan Bunah memiliki cara pandang yang berbeda tentang murid-murid mereka, sehingga perdebatan antara mereka pun terus terjadi. Charles mencoba menasehati Sang Nam agar bersikap lebih sopan dan menghormati Bunah yang seorang guru. Sebelum kembali ke sekolah, Pakang dan Bunah izin untuk pergi ke kantor polisi lebih dahulu untuk menjemput Myung Jae. Di sana, polisi mengatakan Myung Jae bersalah tanpa meminta keterangan lebih dulu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Polisi hanya menggunakan laporan dari salah satu pihak untuk menulis berita acara. Tak hanya itu, bahkan polisi berniat untuk memasukkan Myung Jae ke penjara. Karena penasaran, Sang Nam mengamati dari luar kemudian bertemu polisi tersebut. Setelah mengetahui Sang Nam adalah pelatih tim baseball sekolah Chunggu Sacred Heart, polisi itu langsung berubah pikiran dan langsung membebaskan Myung Jae. Anggota kepolisian juga meminta foto bersama dengan Sang Nam. Di perjalanan pulang, Pakang sangat berterima kasih pada Sang Nam. Pakang kemudian memberitahu kalau anak di kantor polisi tadi bernama Myung Jae, pitcher terbaik di turnamen baseball SMP 2 tahun yang lalu. Namun, setelah mengalami gangguan pendengaran, Myung Jae tidak mau lagi bermain baseball. Selanjutnya, Sang Nam diantar ke asrama tempat dia akan tinggal. Di sana, sudah ada bingkisan dari murid-murid yang merasa senang dengan kedatangan Sang Nam ke sekolah mereka. Namun, Sang Nam sendiri malah meremehkan. Hal itu membuat Bunah sangat kesal. Dia pun mengadu kepada Pak Kim bahwa menurutnya Sang Nam benar-benar memiliki masalah dalam bersikap. Esok paginya, Bunah menjemput Sang Nam karena tim baseball akan bertanding. Sang Nam yang masih tertidur tentu sangat terkejut melihat Bunah masuk begitu saja ke kamarnya. Dia pun menegur Bunah yang sembarangan masuk. Setelah Sang Nam siap, Bunah berkata bahwa dia sangat optimis tim mereka akan menang. Akan tetapi, Sang Nam tetap tidak yakin. Dia tahu betul bagaimana kemampuan tim baseball mereka. Ketika pertandingan berlangsung, tim berusaha sangat keras untuk mengejar ketertinggalan poin. Namun, sesuai dugaan Sang Nam, mereka belum mampu bermain dengan baik. Mereka masih sering terjatuh, saling bertabrakan, dan banyak kesalahan lainnya. Tiba-tiba, pitcher mereka yang bernama Chol Sung mengalami cedera akibat terkena bola pada wajahnya. Dari kejauhan, Myung Jae menyaksikan kejadian tersebut. Selesai pertandingan, Chol Sung yang merasa sangat bersalah kepada tim memutuskan untuk keluar dari tim. Pakang sudah berusaha mencegahnya keluar. Dia mengatakan kalau Chol Sung adalah satu-satunya pitcher yang mereka miliki. Jika keluar, bagaimana anggota lain yang akan bermain baseball? Sayangnya, keputusan Chol Sung sudah bulat. Dia menjelaskan alasannya bukan sekedar karena wajahnya terkena bola, namun dia merasa bahwa tim mereka tidak ada harapan. Pincangnya tim baseball mereka karena kehilangan pitcher, membuat kepala sekolah merasa tim baseball tidak berguna. Apalagi sejak awal, kepala sekolah memang menentang pembentukan tim baseball sekolah. Dia ingin sekolah lebih fokus mempersiapkan murid-murid mereka agar bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Bunah pun bertanya, apakah murid mereka hanya butuh menyesuaikan diri dengan masyarakat? Bunah ingin murid mereka mendapatkan perlakuan setara di masyarakat, dan baseball adalah salah satu dari berbagai cara agar murid mereka dapat diperlakukan layaknya orang biasa. Akan tetapi, kepala sekolah bersikeras untuk membubarkan tim baseball. Rapat direksi akan segera dilakukan untuk membahas hal tersebut. Sementara itu, di saat yang sama, Charles tengah menemui pemilik klub LG Twins tempat Sang Nam bermain. Dia meyakinkan pemilik klub untuk membawa Sang Nam kembali ke Liga Baseball. Dia berkata, biar bagaimanapun, Sang Nam masih menjadi bintang besar di dunia baseball. Sayangnya, pemilik klub tidak percaya. Menurutnya, Sang Nam selalu bertindak gila. Malam harinya, Sang Nam bertemu dengan temannya yang sesama pemain baseball. Temannya yang bernama Lee itu mengatakan tentang betapa totalitas dan royalnya Charles sebagai sahabat sekaligus agen. Charles tidak pernah punya banyak atlet untuk diageni dan hanya Sang Nam yang dimilikinya. Perkataan tersebut membuat Sang Nam kembali menyadari Charles telah banyak berkorban untuknya.
Saat berjalan pulang, Sang Nam menelpon Charles. Dia mengenang kembali masa dulu ketika mereka masih SMA. Tak lama kemudian, Sang Nam mendengar suara lemparan bola baseball. Ketika Sang Nam lihat, ternyata ada Myung Jae yang sedang berlatih melempar bola. Melihat itu, Sang Nam teringat pada dirinya dulu yang sangat mencintai baseball. Hari berikutnya di sekolah, Sang Nam menemui Myung Jae di kelasnya saat Buna sedang mengajar. Sang Nam sudah menyiapkan buku berisi tulisan untuk mengajak Myung Jae kembali bermain baseball. Tapi Myung Jae menolak ajakan tersebut. Selanjutnya, Sang Nam mencoba meyakinkan Myung Jae dengan unjuk kemampuan melemparnya di hadapan seluruh murid. Myung Jae sangat terkesan melihat lemparan Sang Nam. Sang Nam berkata, ketika masih seumuran Myung Jae, dia pergi belajar pada rivalnya. Dia terus berusaha memotivasi Myung Jae agar bisa menjadi pemain profesional sepertinya. Dan akhirnya, Myung Jae pun yakin untuk kembali bermain baseball setelah sekian lama vakum. Myung Jae sempat dilarang oleh ibunya, tapi dia berkata bahwa dia ingin melempar. Para murid perempuan yang mengetahui Myung Jae akan mulai kembali bermain baseball merasa sangat bersemangat. Latihan pertama untuk Myung Jae pun dilakukan. Kemampuan Myung Jae melempar membuat Pak Kang merasa optimis tim baseball mereka nanti bisa menang di pertandingan berikutnya. Sang Nam kemudian menjelaskan bahwa baseball adalah permainan tim. Pemain lain harus bisa mengimbangi kemampuan Myung Jae. Untuk itu, latihan keras pun dimulai. Hari itu mereka diminta lari keliling lapangan sebanyak 49 kali. Selanjutnya, Sang Nam mengajari mereka cara bermain yang lebih benar. Cara keras Sang Nam dalam melatih membuat Buna kesal. Ketika ada pemain yang jatuh karena kelelahan, Buna memarahi Sang Nam. Katanya, apa yang dilakukan bukanlah baseball. Jika ada yang harus keluar, Sang Namlah orangnya. Malam harinya, Charles memberitahu Sang Nam kalau dia sedang berusaha mengembalikan Sang Nam ke Liga Baseball dengan memasukkannya ke tim Amerika. Tim Korea tidak mau lagi menerima Sang Nam karena catatannya yang suka berkelahi saat mabuk. Saat itu, Presiden KBO yang menyuruhnya mengajar di sekolah Chungju Sacred Heart memberi kabar telah mengundurkan diri. Esoknya, Buna mengatakan pada Sang Nam bahwa dia terlalu keras dalam melatih tim baseball. Mereka tidak bisa bernafas karena Sang Nam, tapi masih saja diteriaki. Menurut Buna, keberadaan Myung Jae saja sudah cukup membuat tim mereka menang. Sang Nam tentu tidak setuju dengan pemikiran tersebut. Untuk membuktikan pemikiran Buna salah, Sang Nam pun membawa tim baseball mereka untuk melawan tim yang sudah pernah bermain di kejuaraan nasional. Pertandingan pun dimulai. Kepercayaan diri Myung Jae pada lemparannya membuat dia mulai egois. Dia tidak mau mendengarkan arahan catcher atau penangkap bola sehingga lawan pun berhasil menambah poin. Ketika time out diambil, perdebatan antara pemain tim Sacred Heart pun terjadi. Melihat situasi pertandingan, Sang Nam meminta agar tim mendengarkan arahan pitcher atau Myung Jae. Sang Nam ingin anggota yang lain belajar bahwa satu orang saja yang hebat tidak cukup untuk membawa tim meraih kemenangan. Poin mereka yang tertinggal jauh itu membuat lawan merasa kasihan dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mencetak poin. Myung Jae sangat sadar timnya sedang dikasihani. Sang Nam pun juga sadar mengenai hal itu. Saat itu juga, Sang Nam langsung menghentikan pertandingan. Dia mendatangi pemain lawan dan mengatakan bahwa tim Sacred Heart tidak perlu dikasihani. Mereka tidak datang untuk mengemis. Dia ingin pertandingan yang adil tanpa ada belas kasihan. Sang Nam juga berkata pada tim lawan bahwa mereka boleh mengalahkan timnya, tapi jangan sampai mencuri keinginan timnya untuk bangkit kembali. Pertandingan pun dilanjutkan. Perbedaan kekuatan tim membuat tim Sacred Heart kalah telak hari itu. Sedih dan marah dirasakan bersamaan oleh seluruh pemain tim Sacred Heart. Selain bertanding, Sang Nam membawa seluruh pemain untuk lari kembali ke sekolah. Dia memberi pilihan pada mereka untuk terus bertahan dan berusaha keras jadi lebih baik, atau mau berhenti dari tim.
Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka semua mencapai batasnya. Sang Nam pun memarahi mereka. Dia berkata baseball tidak bisa dimainkan oleh pitcher sendiri dan berharap mereka banyak belajar dari pertandingan hari itu. Namun setelah memarahi, dia membangun lagi semangat juang mereka. Sang Nam dan mereka semua bersama-sama membuktikan diri dan merasa bangga pada siapa mereka. Semangat membara mereka pun kembali dan membuat Bunah terharu. Di lain tempat, Charles menemui Presiden KBO yang baru. Dia memberitahu tentang betapa Sang Nam sebenarnya sangat mencintai baseball. Sayangnya, Presiden KBO yang baru tidak bisa membantu. Di sekolah, para murid perempuan dan beberapa murid laki-laki membentuk grup cheerleader untuk mendukung tim baseball sekolah. 가만. 진짜 밝아졌네? Malamnya, Myung-jae bersama Daegun dan Seungmin berdiskusi untuk membuat kode mereka sendiri. Setelah menentukan kodenya, mereka pun lanjut berlatih menggunakan kode tersebut. Hari berikutnya, latihan keras masih berlangsung. Sang Nam membawa mereka semua berlari hingga ke pantai, kemudian lanjut latihan di sana. Semakin lama, tim pun semakin solid. Bunah dan Pakang pun jadi paham mengapa Sang Nam begitu keras dalam melatih. Bahkan Sang Nam sendiri terlihat menikmati menjadi pelatih di sana. Sebelum pulang, mereka mampir ke minimarket untuk membeli minuman. Tapi di sana berita tentang kasus Sang Nam muncul dan ditonton oleh murid-murid tim baseball. Tak hanya tentang kasusnya, berita tersebut juga membahas tentang pertemuan Charles dengan Presiden KBO, di mana saat itu ternyata Charles menaruh amplop di keranjang buah. Hal itu membuat Charles diselidiki oleh polisi sebagai dugaan suap. KBO pun melakukan rapat dan membuat keputusan melakukan pengeluaran permanen Sang Nam dari LG Twins. Berita tersebut membuat Bunah dan tim baseball Sacred Heart ikut merasa prihatin. Mereka hanya bisa memperhatikan dari jauh Sang Nam yang sedang melampiaskan kekesalannya dengan melempar banyak bola. Selanjutnya, Charles datang ke kamar Sang Nam mengemasi semua barang-barang. Dia mengajak Sang Nam untuk bermain di luar negeri. Sang Nam pun berkata bahwa dia bukan pemain profesional lagi, dan Charles tidak perlu lagi mengurusnya. Charles menolak. Dia berkata akan tetap menemani teman masa kecilnya hingga sukses lagi. Tangis haru dua sahabat itu pun pecah. Sang Nam merasa sangat berhutang budi dengan semua perjuangan Charles untuknya. Hari berikutnya, rapat direksi bersama perwakilan orang tua murid dari tim baseball pun dilakukan. Kebanyakan orang tua memilih agar anaknya bisa lebih fokus pada akademik saja. Padahal, murid-murid tim baseball merasa tidak bersemangat jika harus menjalani hidup mereka tanpa bermain baseball. Sementara itu, Sang Nam menemui Myung-jae yang terlihat berlatih sendiri. Dia berkata bahwa Myung-jae harus bisa mengandalkan kerja sama tim untuk bisa menang. Tidak peduli sehebat apapun, dia tidak akan bisa menang jika bermain sendiri. Myung-jae harus percaya pada rekan setimnya. Itu menjadi pesan terakhir Sang Nam sebelum keluar dari sekolah. Selanjutnya, Sang Nam pergi ke ruang kepala sekolah untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun Sang Nam juga memberikan kritik pada sistem sekolah. Menurutnya, tak seharusnya sekolah melarang muridnya melakukan kegiatan positif yang disenangi. Dengan dibubarkannya tim baseball, hanya akan mengajari bahwa mereka tidak akan pernah bisa melakukan sesuai apa yang diinginkan. Sang Nam mengajak orang tua dan guru untuk bisa berpikir lebih dewasa. Setelah rapat selesai, terlihat murid-murid tim baseball datang menghadap. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat menyukai dan bahagia berada di tim baseball. Ketika Sang Nam muncul, tim baseball langsung berlutut sebagai tanda bahwa mereka tidak ingin Sang Nam pergi. Melihat itu, kepala sekolah pun memutuskan untuk tetap mempertahankan tim baseball dan memberikan izin untuk mengikuti kejuaraan nasional. Sang Nam masih memikirkan apakah dia harus bertahan atau pergi. Kemudian Charles datang untuk menjemput. Charles meminta Sang Nam untuk hidup dengan caranya dan keinginannya sendiri.
Sang Nam pun berkata, baginya berada di sekolah tersebut mengingatkannya pada masa-masa SMA-nya dulu. Myung Jae seperti dirinya, sedangkan Chol Sung seperti Charles yang rela terluka untuk tim. Akhirnya, Sang Nam memutuskan untuk tetap menjadi pelatih di Sacred Heart. Tibalah waktunya mereka akan mengikuti kejuaraan nasional. Semua murid di sekolah memberikan semangat untuk tim yang akan berjuang membawa nama sekolah. Malamnya, Sang Nam membawa tim ke lapangan besar tempat mereka akan bertanding besok. Mereka semua takjub melihat betapa megah dan besarnya lapangan itu. Semua pun merasa bersemangat untuk mencoba lapangan. Bahkan Bunah tidak kalah semangatnya dengan para pemain. Hari berikutnya, pertandingan pun dimulai. Pada pertandingan pertama, tim Sacred Heart akan melawan tim dari SMA Komersial Gunsan. Kedua tim pernah bertemu di pertandingan sebelumnya, namun tim Sacred Heart kalah telak dengan hasil 32-0. Hal itu menjadi kenangan buruk yang membayangi mereka. Pertandingan berjalan dengan baik. Kedua tim sama-sama bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Ketika waktu istirahat, Sang Nam menyadari tangan Myung Jae terluka akibat terlalu banyak melempar dan bahunya juga cedera. Dia meminta Myung Jae untuk tidak melanjutkan permainan karena mereka masih punya kesempatan berikutnya. Akan tetapi, Myung Jae ingin tetap melanjutkannya. Dia berkata, ada saatnya ketika dia berpikir bahwa dialah satu-satunya yang dibutuhkan. Dan saat itu dia merasa sedang dibutuhkan oleh tim. Selain itu, dia sendiri ingin menang lebih dari apapun. Para pemain yang lain juga merasakan keinginan yang sama untuk menang. Mereka bisa mendengar penonton berteriak di hati mereka. Akhirnya, pertandingan pun dilakukan. Tangan Myung Jae bergetar karena luka di jarinya. Ketika masuk poin penentuan, Daegun yang menjadi catcher, matanya terkena debu dari hentakan kaki pemain lawan. Daegun pun mengusap matanya untuk menghilangkan kelilipan. Namun Myung Jae berpikir itu adalah kode dari latihan mereka. Akibat itu, Myung Jae pun tidak sengaja melakukan pelanggaran dan menyebabkan tim lawan mendapatkan poin. Kekalahan tim Sacred Heart membuat pendukung mereka merasa sedih dan kecewa. Mereka sebagai pemain pun merasa telah gagal. Sang Nam kemudian mengumpulkan mereka semua. Daegun, Myung Jae, dan Seungmin saling menyalahkan diri sendiri atas kekalahan tim. Sang Nam tak menyalahkan siapapun, mereka semua sudah melakukan yang terbaik. Sang Nam mencoba menguatkan hati mereka. Tim lawan pun memberikan apresiasi besar untuk semangat mereka yang telah bermain dengan hebat. Selanjutnya, mereka berdiri menghadap pendukung mereka dan berjanji akan menang di pertandingan berikutnya. Pada akhir cerita, Sang Nam memutuskan bergabung dengan tim Jepang. Ketika akan berangkat ke Jepang, tim baseball Sacred Heart bersama Pak Kang dan Bunah datang ke bandara untuk memberikan salam perpisahan. Sang Nam memberikan bola baseball yang dia tanda tangani sebagai kenang-kenangan. Meskipun Sang Nam gagal masuk kembali ke Liga Korea, namun dia telah berhasil menanamkan semangat berjuang dan tidak menyerah untuk generasi berikutnya. Seperti itulah kisah tentang tim baseball tunarungu yang mencoba mengejar mimpi untuk menang di kejuaraan nasional. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.